Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu di hari Jumat 21 Januari 2021. Tentu hanya karena kasih karunia Allah kita boleh memasuki hari ini. Mari kita kembali bersama, menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Nilai Hidupku yang Sempurna. Anggota keluarga Allah, orang Jawa memiliki ungkapan ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Artinya, nilai diri, nilai pribadi seseorang terletak pada lidah atau ucapannya. Sedangkan nilai badan terletak pada pakaian yang dikenakannya. Lebih jelasnya, dipercaya atau tidaknya seseorang manusia tergantung dari lisan, ucapan, dan perkataan. Lain dengan nilai pribadi, nilai badan, atau raga manusiawi, sangat tergantung dari busana atau penampilannya. Peribahasa ini merupakan nasihat agar berhati-hati terhadap kata dan kalimat yang kita ucapkan. Sepatah dua patah kata yang meluncur dari lisan, mulut kita akan didengar dan diperhatikan orang lain. Maka setiap ucapan harus diiringi dengan pertimbangan yang matang. Contohnya, apabila sering berbohong dan tidak konsisten dalam berkata-kata, lama-kelamaan orang akan hilang kepercayaan. Siapapun yang suka mengucapkan kata-kata pedas, kasar, menusuk hati, tentu akan sulit membangun persahabatan. Sebab orang-orang akan menganggap bahwa yang bersangkutan memang suka melukai perasaan orang lain. Berbeda dengan ucapan yang berpengaruh besar terhadap nilai-nilai pribadi seseorang. Nilai raga atau badan seseorang dapat juga ditentukan oleh pakaian atau busana yang dikenakannya.
Maka akhirnya, yang bernama pakaian bukan sekedar berfungsi sebagai penutup aurat, melainkan juga memberi harga dalam tanda kutip atau menjadi tolok ukur nilai bagi orang yang memakainya. Misalnya, jika seseorang menghadiri pesta perkawinan, hanya mengenakan sandal jepit dan pakaian ala kadarnya, tentu dia akan menjadi bahan omongan orang di sekitarnya. Seolah-olah tidak menghargai yang punya hajat, juga meremehkan tamu undangan lainnya. Bila demikian wajar saja bila diam-diam tamu di kanan dan di kiri menggunjing orang tersebut. Anggota keluarga Allah lebih dari ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang nilai dari kehidupan secara utuh. Pengajaran Rasul Paulus ini bisa kita gunakan untuk melihat diri perihal sebenarnya seberapa nilai hidup yang kita miliki dan sudah kita wujudkan. Pengajaran Rasul Paulus ini tercatat dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Lewat leksionari bacaan kedua hari ini, kita akan melihat seperti apa ajaran Rasul Paulus tersebut. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, pasal 12, ayat pertama sampai dengan ke-8 memberikan kesaksian demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan butimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian surat Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan ke-8. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus menyatakan nilai kehidupan seseorang ditentukan dari ibadahnya. Pengertian ibadah di sini bukanlah ketika seseorang pergi ke tempat ibadah untuk mengikuti peribadahan yang sedang berlangsung. Ibadah yang dimaksudkan adalah wujud hormat dan bakti kepada Allah yang dinyatakan dalam gerak, perilaku, isyarat hati, perkataan, dan lain sebagainya. Jadi keseluruhan wujud kehidupan manusia melalui mulut, telinga, hati, pikiran, tangan, kaki, dan segenap organ tubuh digunakan untuk mewujudkan hormat dan bakti kepada Allah. Guna bisa mewujudkan hormat dan bakti kepada Allah secara sungguh dalam keseluruhan hidup, Rasul Paulus menasihati seseorang harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Anggota keluarga Allah, tubuh jasmani kita sebenarnya hanyalah bongkahan tanah liat yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kita ingat tatkala Allah menciptakan manusia, awalnya hanya dengan membangun dan membentuk dari tanah liat. Bongkahan tanah liat itu bisa hidup dalam pengertian bergerak, mengalami pertumbuhan, beraktivitas, yang juga berarti mewujudkan kehidupan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama ketika dihembusi nafas hidup oleh Allah. Itu berarti kita bisa hidup hanya karena hembusan nafas hidup dari Allah. Maka selayaknya lah tubuh yang sejatinya bergantung kepada nafas hidup, kemudian dipersembahkan kepada Allah, Sang Pemberi dan Sang Sumber hidup sejati. Sebenarnya ketika manusia benar-benar rela mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, Sang Sumber hidup, maka hidupnya akan dikuduskan oleh Allah sendiri. Padahal hidup yang dikuduskan oleh Allah tentulah menjadi
berkenan kepada Allah. Masakan Allah tidak berkenan akan karya kekudusan yang telah dilakukannya sendiri. Dengan demikian, dalam hal ini tugas kita, tugas manusia, hanyalah benar-benar mempersembahkan tubuh untuk dihidupi, dikuduskan, dan diperkenan oleh Allah sendiri. Dalam pengertian lain, manusia tidak mempunyai peran apa-apa untuk mewujudkan ibadahnya yang sejati kecuali hanya dengan menyerahkan tubuh untuk dijadikan hidup, dijadikan kudus, dan diperkenan oleh Allah sendiri. Bukankah Allah sebenarnya sangat bermurah hati karena berkenan menerima persembahan tubuh yang sebenarnya tidak berarti apapun baginya? Anggota keluarga Allah, kehidupan kita menjadi bernilai ternyata hanya karena kemurahan Allah tatkala kita relakan dan kita persembahkan bagi Dia, bagi Allah sendiri, bukan kepada yang lain. Apakah iya Allah sudah memberikan nilai terbaik, bahkan sempurna bagi kehidupan kita, kemudian kita akan merusak dan mengurangi kesempurnaan nilai hidup yang diberikan Allah itu? Tentunya kita tidak ingin nilai sempurna dari hidup kita yang diberikan Allah kemudian kita coret-coret, kita buang, bahkan kita kurangi dengan kehidupan kita sendiri. Mungkin di antara kita bergumul, tetapi bukankah sebagai manusia aku dilengkapi oleh Tuhan, dilengkapi oleh Allah dengan akal pikiran dan perasaan? Jawabnya ya, benar. Bahkan bukan hanya akal pikiran dan perasaan, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengenal Tuhan yang disebut dengan daya religius. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan pada ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan butimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam hal ini Rasul Paulus sebenarnya sedang mengingatkan setiap manusia bahwa akal pikiran, hati, dan daya religius yang ada itu sebenarnya juga pemberian Allah, berasal dari Allah. Tentunya pemberian itu seharusnya digunakan untuk mewujudkan bakti dan hormat kepada Allah saja. Jangan pernah merasa bahwa akal pikiran itu adalah akal pikiranmu sendiri yang bisa kamu gunakan untuk semau-maumu sendiri. Jangan pernah merasa bahwa perasaan itu adalah perasaanmu sendiri yang bisa kamu gunakan untuk merasakan selain berkat dan kemurahan Allah. Janganlah pernah merasa bahwa daya religius itu juga milikmu sendiri yang bisa kamu gunakan untuk menyembah selain Allah. Setiap orang yang sadar bahwa akal pikiran, perasaan, dan daya religiusnya adalah pemberian Allah, pasti mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu terwujud dalam kemampuan bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna.
Sedemikian nilai kehidupan kita disempurnakan oleh Allah sendiri. Orang Jawa boleh berusaha menggapai nilai kehormatan dengan ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Namun sebagai orang percaya kita sadar, tidak mungkin kita menggapai nilai sempurna dengan usaha kita sendiri. Setiap orang percaya, pengikut Yesus Kristus, telah diberi nilai sempurna oleh Allah sendiri untuk kehidupan. Sekarang tugas dan tanggung jawab orang percaya adalah menjaga kesempurnaan nilai hidup pemberian Tuhan tersebut. Anggota keluarga Allah, guna menjaga kesempurnaan nilai hidup pemberian Allah, Rasul Paulus menasihatkan dalam ayat 4 dan ke-5 yang demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita diajak oleh Rasul Paulus menyadari keterbatasan diri masing-masing dengan peran dan tugas yang berbeda-beda dalam mewujudkan pembaharuan budi. Namun perbedaan peran dan tugas itu ternyata untuk saling melengkapi hingga terjaganya kesempurnaan nilai hidup yang telah diberikan Allah sendiri. Dalam hal ini sesuai dengan ayat ke-7 dan ke-8, ada yang diberi karunia untuk mewujudkan peran dan tugas melayani. Ada yang diberi karunia untuk mewujudkan peran dan tugas mengajar. Ada yang diberi karunia untuk mewujudkan peran dan tugas menasihati. Ada yang diberi karunia untuk mewujudkan peran dan tugas berbagi dalam wujud benda. Ada yang diberi karunia untuk mewujudkan peran dan tugas memimpin. Ada juga yang diberi karunia untuk mewujudkan peran dan tugas menunjukkan kemurahan hati. Semua hendaknya dilakukan dalam rangka menjaga nilai kesempurnaan hidup yang telah Allah berikan sendiri. Sebagai anggota keluarga Allah, hendaknya masing-masing kita sanggup merasakan, mewujudkan kehidupan nyata dengan tetap menjaga nilai kesempurnaan hidup yang telah Allah berikan. Dengan demikian, kita tidak merusak kehidupan itu sendiri. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda suci. Melalui Rasul Paulus ketika memberikan pengajaran kepada jemaat di Roma, kami diingatkan akan nilai kehidupan. Engkau telah memberikan yang sempurna bagi hidup kami.
Tubuh kami haturkan, kami persembahkan untuk Engkau jadikan hidup, untuk Engkau kuduskan, dan untuk Engkau berkenan di dalam karya yang terbaik karena karunia-Mu yang nyata. Tolong kami untuk benar-benar meyakini akan kesempurnaan nilai hidup yang telah Engkau berikan ini. Dengan demikian kami pun benar-benar berusaha untuk menjaga kesempurnaan nilai hidup yang telah Engkau berikan itu dengan menyadari akan keterbatasan masing-masing diri kami, akan peran dan tugas tanggung jawab yang Engkau berikan dengan berbagai macam karunia, namun sebenarnya untuk saling melengkapi, saling menopang. Dan Engkau menolong kami ketika hidup, saling menopang, saling melengkapi sebagai bagian dari anggota keluarga Allah. Sekarang kami tetap mengajak anak-anak kami belajar merasakan kasih karunia-Mu, merasakan kesempurnaan nilai hidup yang telah Engkau berikan. Tuhan pun menolong anak-anak kami, menopang anak-anak kami. Sebagai bagian dari anggota keluarga Allah yang diingatkan akan kesempurnaan nilai hidup yang telah Allah berikan sendiri, kami berdoa untuk bangsa dan negara melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya. Kegiatan-kegiatan kehidupan ketika membangun bangsa dan negara, kami berharap untuk menjadi lebih maju. Kami berharap negara Indonesia menjadi lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera, lebih makmur, dan semuanya menggapai kebaikan di dalam kebersamaan. Kami hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang telah memberikan sempurna nilai kehidupan setiap kami. Engkau menolong, Engkau memberkati. Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama ketika mendukung, demikian juga keseluruhan masyarakat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kalaupun di tengah-tengah suasana yang belum menentu dengan kondisi pandemi COVID, kami harus mengandalkan Tuhan dengan segala keadaan. Biarlah kasih-Mu yang nyata, bahkan terlebih ada saudara-saudara kami, sama kami yang mengalami bencana dan mereka di dalam penderitaannya, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan menggunakan setiap anggota keluarga Allah, setiap komponen bangsa dan negara ini untuk saling menopang, saling mendukung. Dan biarlah kasih setia-Mu yang nyata bagi semua. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama melanjutkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, kita sadar kita sudah diberi kesempurnaan nilai hidup dan kita menjaganya karena kasih karunia Allah yang sekalipun berbeda-beda, namun kita bisa saling menopang, dan semua hanya karena kasih dan berkat Tuhan saja. Kita terima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah selalu merasakan kesempurnaan nilai hidup yang telah Tuhan berikan dan menjaga dengan mewujudkan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.